namaku Nana. Dan aku Jenny, ketemu lagi di Eagle Kids Online Service. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Sekarang kami siap untuk beribadah. Pimpin kami Tuhan agar bisa fokus dalam beribadah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kak, Mama kemana ya? Kok dari tadi nggak pulang-pulang? Aku udah lapar. Oh, Mama kan sedang belanja, Jenny. Tapi aku yakin sebentar lagi pasti Mama pulang. Sambil menunggu supaya kamu nggak merasa lapar lagi, gimana kalau kita bermain game bersama teman-teman yang ada di rumah? Kita mau main game apa Kak? Tapi nggak boleh yang bikin aku tambah capek, terus bikin aku tambah lapar ya. Iya, kamu tenang aja Jenny. Kita mau main tebak gaya. Wah, tapi gimana Kak cara main tebak gaya? Gampang banget, jadi nanti aku bakal kasih kamu gaya. Lalu tugas kamu dan teman-teman yang ada di rumah adalah menebak apa yang sedang aku lakukan. Gampang kan? Gampang banget. Kalau gitu kita mulai gamenya dari sekarang. Kalian sudah siap? Siap. Oke, yang pertama, lihat aku baik-baik ya. Udah Kak, aku udah tahu jawabannya. Masa? Aku membaca buku. Ya kan? Kamu yakin Jenny itu jawaban yang benar? Kak, jawabanku pasti paling benar. Kalau teman-teman yang di rumah yakin jawabannya Jenny benar. Jenny, kamu terlalu cepat menjawabnya. Jadi kamu nggak melihat dengan baik. Jawaban kamu salah. Oke, kali ini aku akan melihat kakak dengan baik. Benar ya? Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Oh iya, ternyata aku kurang teliti. Oke, jadi jawabannya aku membaca Alkitab. Yeay, kamu hebat. Kalau gitu kita main lagi ya. Sekarang lihat aku baik-baik. Apa ya Kak jawabannya? Eagle Kids di rumah, apa ada yang tahu jawabannya? Bantuin aku ya buat tahu jawaban yang benar. Oh, aku tahu Kak jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah aku cinta Yesus. Pasti benar kan? Iya, benar banget Jenny. Eagle Kids di rumah hebat banget. Kalau gitu kita main yang terakhir ya. Sudah siap? Siap. Lihat aku baik-baik. Nah, apa tuh? Aku tahu Kak jawabannya. Aku sedang berdoa. Wah Jenny, kamu hebat banget. Kamu pintar banget. Wah, Eagle Kids di rumah, apa ada yang menjawab dengan benar juga? Aku yakin Eagle Kids yang ada di rumah juga bisa menebak dengan benar seperti kamu Jenny. Mereka semua kan hebat. Yeay, gamenya sudah selesai Jenny. Wah, gamenya seru banget Kak. Tapi meskipun aku nggak lompat-lompat, aku tetap merasa capek, lapar, dan tambah satu lagi, tambah haus. Iya juga, kamu benar Jenny. Sekarang aku juga jadi ikut lapar. Tapi kamu tenang aja, aku akan ambilin kamu minum. Tunggu ya. Ini dia Jenny. Wah. Minumnya pelan-pelan ya. Sini aku bantu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Nana, Jenny, Mama sudah pulang. Iya, sini mah biar aku bantu bawa belanjaannya. Terima kasih Nana. Mama kemana aja sih dari tadi? Aku udah lapar tau Ma. Aku nyariin Mama. Maaf ya Nana and Jenny, Mama pulangnya terlambat. Tapi jangan khawatir, Mama sudah membelikan sekotak donat kesukaan kalian. Wah, donatnya pasti enak banget. Aku yang coklat ya Ma?
Ya. Coklat adalah rasa yang paling aku suka. Oke, sebentar lagi Mama akan mempersiapkan makan malam buat kalian. Kalian nikmati dulu ya donatnya ya. Yuk ikut Mama ke dapur. Ayo. Shalom Eagle Kids, kita sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Come on. Mari kita semua mendaki ke gunung Syaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta
kami. Hai Eagle Kids, siapa yang excited buat dengarkan firman Tuhan hari ini? Amin. Ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, lipat tangan kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Singkapkan dan nyatakan ya Tuhan, apa yang jadi isi hati-Mu. Berbicaralah pada setiap kami, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman, sama-sama Kak Bintoro katakan amin. Oke, persiapkan hati kalian. Ya Eagle Kids, kita akan belajar firman Tuhan. Persiapan Alkitabmu. Ya, karena hari ini kita akan belajar tentang servant heart. Pernah dengar nggak servant heart? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangannya. Coba, apa ya Kak servant heart? Ada yang tahu? Wah ya, servant heart itu artinya hati yang melayani. Coba Kak Bintoro tanya ke kalian semua Eagle Kids. Kalian lebih pilih mana? Dilayani atau melayani? Pasti kepinginnya dilayani. Bener ya? Karena kan setiap orang pengennya dilayani di posisi yang menyenangkan. Ketika dilayani kan kita dibantu orang lain. Tapi Tuhan gak mau kita cuman dilayani aja loh. Tuhan mau kita tuh belajar untuk melayani. Karena apa? Karena ketika kita melayani Eagle Kids, ternyata kita itu mementingkan kepentingan orang loh. Bahkan Tuhan Yesus pun kasih teladan. Coba ada yang bisa tebak gak teladannya Tuhan Yesus dari mana? Ayo. Ada yang tahu? Kak Bintoro kasih tahu ya. Tuhan Yesus kasih teladan lewat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayo, pernah denger kan cerita itu? Coba kalian bayangkan, kaki itu kan di bawah. Tiap hari dibuat jalan. Bahkan kalian mungkin punya sepatu atau sandal yang kalian pakai terus. Lama-lama kotor nggak kalau dipakai terus? Kok kotor? Ya kan karena kan jalannya di bawah kita nggak tahu. Kalau di rumah bisa dibersihkan. Tapi kalau kita pergi-pergi kemana-mana pasti kotor. Dan bahkan pasti kita juga kadang-kadang seringkali jijik gitu ya untuk cuci sendiri. Apalagi basuh kaki teman kita atau basuh kaki orang lain. Tapi Kak Bintoro mau kasih tahu. Kenapa ya kok Tuhan Yesus lakukan itu? Karena Tuhan Yesus mau kasih kita teladan. Tuhan Yesus mau kita belajar untuk mengutamakan orang lain. Tuhan Yesus aja yang Tuhan merendahkan diri untuk kasih teladan ke murid-muridnya. Untuk melayani orang lain, untuk mementingkan kepentingan orang lain. Gak cuma diri sendiri, gak selalu me and me. Tapi orang lain juga. Ya, kita belajar ya ayatnya di Filipi pasal yang kedua ayat 3-4. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 3 sampai yang keempat. Dipersiapkan firman Tuhannya, lebih better pakai Alkitab buku ya daripada Alkitab gadget supaya minim distraksi, supaya kalian nggak terganggu, supaya kalian bisa fokus. Ya, Filipi 2 ayat 3 sampai yang keempat. Yang sudah dapat boleh katakan haleluya. Wah ya, haleluya ya. Kak Binto akan bacakan buat kalian. Filipi 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, dikatakan di firman Tuhan, jangan cuma mementingkan kepentingan sendiri. Poin pertama dari servant heart, yaitu kita harus belajar mendahulukan orang lain. Katakan mendahulukan orang lain. Ya, mendahulukan orang lain. Ya, kita belajar ketika kita bisa melayani orang, melayani itu nggak harus hal yang besar, Eagle Kids. Tapi dimanapun lewat hal yang sederhana, kita bisa melayani. Termasuk ketika kita bisa mendahulukan orang lain. Ya, mendahulukan orang lain itu gimana ya Kak Bintoro ya? Yuk kita sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang mendahulukan kepentingan orang lain. Mari kita belajar ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kejadian 13 ayat 1-18. Abram dan Lot. Abram bersama dengan istrinya Sarah dan Lot keponakannya
pergi dari Mesir ke tanah Negeb. Abram adalah seorang yang sangat kaya, punya banyak ternak, perak, dan emas. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel. Lot juga ikut berjalan bersama dengan Abram, mempunyai domba, lembu, dan kemah. Karena harta milik mereka sangat banyak, negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk tinggal bersama-sama. Terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dengan para gembala Lot. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dengan gembalamu, sebab kita ini kerabat." Sekali lagi, Abram berkata kepada Lot, "Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot pergi ke atas bukit dan melihat dari atas. Ia melihat di satu sisi lembah Yordan dan di sisi lain tanah Kanaan. Lot memilih seluruh lembah Yordan. Berangkatlah ia beserta para gembalanya untuk pindah ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ia menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Sedangkan Abram menetap di tanah Kanaan. Setelah Lot berpisah dengan Abram, Tuhan berfirman kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri ini." Abram memindahkan kemahnya dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, Eagle Kids, gimana? Tadi sudah belajar kan dari kisahnya Abram dan Lot. Itu pamannya Lot loh. Lot, harusnya bisa nggak Abram kalau minta pilih tanah duluan? Minta pilih sana yang bisa nggak? Bisa. Karena yang pertama Abram sudah lebih tua. Yang kedua dia pamannya. Dan yang ketiga Abram itu yang ngajak Lot loh. Tapi Eagle Kids, Abram tidak mementingkan dirinya sendiri. Abram tahu kalau Tuhan itu sudah sayang sama kita dan Tuhan mau kita itu melayani orang lain. That's why ketika ada dua tanah, ada dua sisi, Abraham bilang, "Nggak apa-apa Lot, kamu pilih tanah dulu, biar yang sisanya." Bahkan ketika Abraham pilih tanah yang lebih gersbi, Tuhan tetap memberkati Abraham. Ya, tidak ada salahnya ketika mau melayani. Bahkan Tuhan bisa memberi kita. Karena apa? Karena kita meniru teladan Tuhan Yesus ya. Ingat tadi poin yang pertama apa? Ketika kita punya hati untuk melayani pertama yang apa? Mendahulukan orang lain. Dahulukan orang lain. Yang paling sederhana yang kita bisa lakukan apa? Misalkan ya kita punya teman di sekolah lapar gitu ya. Lalu kita punya jajan 2 atau punya kue. Kalian bisa biar loh, itu sudah mendahulukan orang. Atau misalkan kalian sedang antri gitu ya di sebuah toko. Ternyata ada orang yang lebih buru-buru di belakang kalian. Kalian boleh bilang, "Kamu dulu, kamu ya, baru aku." Loh, itu sudah bagian dari mendahulukan orang lain. Wow, ternyata mendahulukan orang lain itu bisa dimanapun. Bisa dilakukan di banyak situasi ya, kids ya. Nah, poin yang kedua, ketika kita punya hati yang melayani, mau melayani ya, atau suka melayani. Ya, dikatakan di Matius 20 ayat 28 ya, dikatakan sama seperti anak datang bukan untuk layani, melainkan untuk layani. Tuhan Yesus itu datang dari di bumi gitu ya, ketika hidup Tuhan Yesus panggilannya itu melayani orang bukan dilayani. Pelayanan bernya diberi makanya orang bisa dekat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Eagle Kids, ayo sama-sama kita belajar untuk mendahulukan orang lain, untuk melayani orang lain. Amin. Dan Kak Bintoro percaya ketika kita bisa bukannya, hidup kita akan dipakai Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa? Bisa angkat tangannya? Yes ya, mau ya. Oke, mari kita lipat tangan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Materaikan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini tidak sia-sia.
tapi sungguh tertanam bertumbuh dalam hidup setiap anak-anak. Jadikan mereka orang-orang yang mau melayani. Kami percaya ketika kami mau melayani, kami akan jadi berkat semua orang. Eagle Kids, angkat dua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik. Baik, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Biar diberkati setiap aspek kehidupan dan apapun yang kau perbuat dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat yang terbaik ini. Di nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Halo, wah 2 minggu lalu saya bikin orange, strawberry, dan hari ini kita akan membuat apel ya. Caranya ambil kertas ukuran 8 x 10 cm sebanyak 6 lembar seperti ini ya. Lalu kalau sudah, kita lipat menjadi 2 seperti ini. Oke, kalau misalkan terlalu tebal, kalian bisa sedikit-sedikit ya menggambarnya. Kalau Kak Monik akan langsung supaya cepat ya. Nih, kita akan jepret. Supaya apa? Supaya nggak kemana-mana kertasnya ya. Kalau sudah dijepret, kita akan menggambar pola dari buah apelnya ya, seperti menggambar hati. Di sini ambil yang posisi yang tertutup, sisi yang tertutup ya, untuk mulai menggambarnya. Oke, caranya seperti hati. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, kalian gunting ya. Jadi seperti ini. Ya, ada 6 buah. Betulnya kalau mau banyak lagi juga nggak apa-apa ya, nggak masalah sih ya. Lalu kita berikan double tip di sisi kanan. Semua sisi kanan diberi double tip seperti ini ya. Kalau sudah dibuka, lalu tempelkan dengan yang lain seperti ini. Oke, buka lagi, tempelkan dengan yang lain. Bentar ya. Oke, lakukan terus sampai kertasnya habis ya. Dan jadilah ini ya. Ini Kak Monik menggunakan 6 kertas. Jadinya seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah, kita akan membuat tangkainya sama seperti yang lalu waktu membuat jeruk ya. Tangkainya adalah ambil kertas warna coklat, lalu gambar tangkainya seperti ini. Ya. Kalau sudah, gambar apa? Daunnya. Untuk daunnya dilipat dulu kertasnya supaya bisa jadi double ya. Lipat dulu kertasnya seperti ini. Lalu gambar daunnya. Seperti ini, bisa diberi ini juga. Oke. Ya, kalau sudah, kalian bisa gunting dan di bagian ujung-ujungnya diberi double tip seperti ini ya. Kak Moni sudah berikan double tip, lalu kita tempelkan ke apelnya nih. Seperti ini, tempelkan. Oke, tempelkan juga daunnya. Dibuka dulu double tipnya, lalu tempelkan. Oke, sudah jadi buah apelnya. Nih ya, kalian bisa buat warna hijau juga boleh ya. Mau apel yang merah, mau apel warna hijau juga boleh. Oke, selamat mengerjakan. See you next week. Nana, bagaimana donatnya? Nana suka? Suka banget, Ma. Rasa donatnya enak sekali. Makasih ya, Ma, buat donatnya. Sama-sama, Nana. Mama tahu loh, Nana tuh sebenarnya suka yang coklat kan. Tapi hari ini Mama senang karena Nana bisa belajar mengalah kepada Jenny. Nana bisa memberikan apa yang Nana suka kepada adik Nana. Hebat anak Mama. Iya, Ma. Bener, sebenarnya Nana memang mau donat yang rasa coklat. Tapi
Karena Jenny juga mau yang rasa coklat, nggak apa-apa deh Nana makan donat yang rasa keju. Rasanya juga sama-sama enak. Makasih ya Mah buat donatnya. Mama juga mau bilang terima kasih sama Nana karena Nana tadi sudah membawakan tas belanja Mama. Mama senang karena Nana punya hati yang mau melayani, yang mau mendahulukan orang lain dan mau menolong satu sama lain. Jaga hati seperti itu terus ya Nana. Iya Ma, I will serve others. Ayo teman-teman yang ada di rumah kita ucapin bareng-bareng ya. I will serve others. Mama, kakak, setelah makan dan istirahat sebentar, aku jadi semangat lagi. Selanjutnya kita mau ngapain? Gimana kalau kita memuji Tuhan bersama-sama? Wah, Ide yang bagus. Let's go! Are you ready for more? Come on. Let's dance together, come on. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The let's sing together. I can love, I can love, I can love in my life. I got the L-O-V-E in my S-T-A-R-T. I can love from Jesus. I can love and I can love and I can love, I can love in my life. I got the L-O-V-E in my S-T-A-R-T. I can love. Let's dance together, come on. Let's sing. Jesus lives in my heart, and Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love is overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. That are you ready? Jump, jump, come on! And I can love, and I can love, I can love in my life. I got the L-O-V-E in my S-T-A-R-T. I can love, I can love, I can love, I can love, I can love in my life. I got the L-O-V-E in my S-T-A-R-T. I can love from Jesus Christ. I got the love, you say? I got the love. I got the L-O-V-E, L-O-V-E. And you can leave it tinggi lagi. In 1, 2, 3. And I can love, I can love, I can love in my life. I got the L-O-V-E in my S-T-A-R-T. I can love, I can love, and I can love, I can love, I can love in my life. I got the L-O-V-E in my S-T-A-R-T. I can love from Jesus Christ. I got the